Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak ibu yang soleh-soleha? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami cara membuat kalimat tanya yang sesuai gambar secara tepat. Yang kedua, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar secara tepat. Nah, ya, ayo kita ingat kembali tentang kalimat tanya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kata tanya, ya, kata tanya, kemudian tanda tanya. Nah, sekarang coba kita review ulang lagi biar kalian mengingat lagi. Mungkin ada yang lupa ya, tanda tanya itu apa dan kata tanya itu apa saja. Sekarang Pak Imron review lagi atau Pak Imron ulangi lagi. Nah, tanda tanya itu simbolnya seperti ini ya. Nih, ini tanda tanya. Dan kata tanya itu ada beberapa macam. Nih, lihat di sini. Apa? Siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, ini adalah macam-macam kata tanya. Nah, sekarang dari kata tanya ini bisa kita buat menjadi suatu kalimat tanya. Ya, kalimat tanya ini digunakan saat kita mau bertanya kepada orang lain. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat tanya sesuai dengan gambar yang kita amati, ya. Nah, sekarang coba kita amati gambar ini. Di sini ada anak kecil yang sedang menangis nih. Kita anggap saja namanya Anissa, ya. Anissa ini lagi menangis. Coba kita buat kalimat tanya yang sesuai dengan gambar yang kita amati tadi. Ada yang bisa membuatnya? Nah, ini dia. Nah, ini kalimat tanyanya. Mengapa Anissa menangis? Nah, sesuaikan dengan gambar ini. Kan Anissanya lagi nangis. Kemudian kita buat pertanyaannya. Mengapa Anissa menangis? Jangan lupa diberi tanda tanya di akhirnya. Nah, ini contoh kalimat tanya yang kita buat berdasarkan gambar. Sekarang coba kita akan membuat lagi kalimat tanya berdasarkan gambar. Nah, di sini ada gambar kereta api, ada gambar. Nah, ini kita anggap Deli ya, Deli dengan ibunya. Nah, dan di sini banyak juga orang-orang lainnya. Kita akan membuat pertanyaan dari gambar ini. Kira-kira apa ya pertanyaannya yang tepat, yang sesuai dengan gambar yang kita amati ini? Nah, ini dia contohnya. Di mana Deli sekarang? Nah, ini kan Delinya sedang di stasiun kereta api, bener ya? Ini bisa kita buat pertanyaannya seperti ini. Di mana Deli sekarang? Berarti sesuai ya dengan gambar yang kita amati. Sekarang coba kita buat lagi sesuai dengan gambar yang kita amati. Apa coba? Iya, apa yang sedang Deli dan ibunya tunggu? Nah, ini sesuai dengan gambar ini. Apa yang sedang Deli dan ibunya tunggu? Deli dan ibunya sedang ngapain? Menunggu kereta api. Deli dan ibunya ini kan mau naik kereta api. Nah, jadi seperti itu kalau mau membuat pertanyaan sesuai gambar. Kita amati terlebih dahulu gambarnya, ya. Kemudian kita buat pertanyaannya harus sesuai dengan isi gambar, ya. Nah, sekarang Pak Imran mau tanya, kalian ya menjaga lingkungan sekitar kalian nggak? Apakah kalian kalau ngelihat sampah kalian ambil, kalian buang di tempat sampah,
atau malah kalian mengotori lingkungan kalian dengan membuang sampah sembarangan? Ayo, kita harus menjaga lingkungan kita ya, karena menjaga lingkungan kita itu ya, kalau misalkan lingkungan kita bersih, maka akan membuat hidup kita sehat. Jadi penting dalam menjaga lingkungan sekitar, karena lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita sehat. Hidup yang sehat itu berarti kita itu terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Kan kalau misalkan kita sakit gak enak ya, badan kita terasa gak enak sekali. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, agar kita selalu sehat, terhindar dari penyakit. Nah, kalau misalkan mau menjaga lingkungan sekitar itu seperti apa ya? Seperti ini, ada contohnya nih, ada gambar-gambarnya. Menjaga lingkungan sekitar ya, jadi seperti ini. Kita menyapu ruangan ya, karena di ruangan itu biasanya suka banyak debu, banyak sampah ya di lantainya ya, maksudnya. Nah, lantainya itu kita sapu, kita bersihkan agar debu-debu dan sampah-sampahnya hilang ya. Nah, itu contoh yang pertama seperti ini. Kemudian ini yang kedua nih. Nah, yang kedua ini warga sekitar membersihkan taman bermain bersama-sama. Nih, lihat nih, ada yang membuang sampah, ada yang menyapu. Nih, lihat nih ya. Nah, ini mereka bersama-sama membersihkannya. Nih, cara menjaga lingkungan yang bersih juga. Jadi menjaga lingkungan itu tidak hanya di dalam ruangan ya, atau tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di dalam rumah, tapi di luar ruangan ya, di lingkungan sekitar kita, di taman ya misalkan. Nah, itu harus kita bersihkan juga ya, agar virus-virus dan bakteri-bakteri itu mati, agar tidak menyerang tubuh kita, agar kita sehat. Nah, ini juga nih salah satu contoh kegiatan dalam menjaga lingkungan sekitar. Kalau lagi berjalan ya, kemudian kalian melihat sampah di jalan tersebut, maka kalian ambil sampahnya dan ditaruh atau dibuang ke tempat sampah. Nah, ini termasuk ke dalam menjaga lingkungan juga, agar bersih, agar apa tadi, terhindar dari penyakit. Dan kalau kita terhindar dari penyakit, maka kita akan sehat ya. Seperti itu Ananda semuanya. Ayo, siapa di sini yang sudah menjaga lingkungan sekitarnya? Masya Allah, semuanya sudah menjaga lingkungan sekitar. Nah, kalau ini adalah contoh anak yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Ayo coba kalian amati. Anak ini lagi makan es ya, lihat nih, ada esnya, ada es krim. Tapi bungkus es krimnya malah dibuang sembarangan. Dibuangnya ke tanah, bukan ke tempat sampah. Nah, ini termasuk contoh sikap yang tidak baik ya, contoh sikap yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Ini tidak boleh kalian tiru ya. Jangan kalian membuang sampah sembarangan. Kalau sampah harus dibuang di mana? Di tempat sampah. Oke, anak-anak semuanya. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat lagi ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.